Ya, betapa takjubnya legenda Malaysia melihat timnas Indonesia tak ragu lagi mengakui kalau tim Garuda itu begini. Makanya yang adil, tahu kan sekarang Power of Netizen Plus 62 AFC, sabar ya. Timnas Indonesia siap gerakan segalanya ketika melawan Jepang dan Arab Saudi di kandang sendiri. Ya, media Vietnam sebut timnas Indonesia adalah sebuah bencana besar. Simak lengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di tengah euforia kegemilangan timnas Indonesia bersama pemain keturunan juga mendapatkan sorotan dari legenda timnas Malaysia yang bernama Safi Salih. Ya, Safi Salih mengakui permainan solid dan impresif timnas Indonesia asuhan dari Sinteyong yang jauh lebih berkembang. Saya harus mengakui timnas Indonesia memainkan permainan yang sangat mengesankan. Mereka menunjukkan kualitas yang luar biasa di lapangan. Saya terkesan dengan kecepatan, keterampilan, dan kerjasama tim yang mereka tunjukkan malam itu, ujarnya. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. PSSI sudah bertemu dengan perwakilan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dan membicarakan soal kehebohan reaksi fans timnas Indonesia usai laga melawan Bahrain. Ya, PSSI meminta AFC untuk memaklumi reaksi kekecewaan fans timnas Indonesia. Sekjen dan anggota Komite Eksekutif atau ESKO PSSI Yunus Nusi dan Muhammad bertemu dengan perwakilan Konfederasi Sepak Bola Asia. Keduanya menyampaikan soal watak supporter timnas Indonesia yang sangat mencintai tim kesayangan mereka. Ya, dua perwakilan PSSI yang bertemu dengan Sekjen AFC yang bernama Dato' Windsor John, yakni Sekjen PSSI Yunus Nusi dan anggota Komite Esko PSSI Muhammad. Dan pertemuan berlangsung dalam acara Member Association and Regional Association, Presiden and General Sekretaris AFC di Seoul, Korea Selatan. Dan acara tersebut digelar pada 30 Oktober sampai 1 November 2024. Ya, Yunus mengungkapkan PSSI dan AFC berdiskusi soal banyak hal, salah satunya adalah membahas respon supporter timnas Indonesia usai ditahan imbang Bahrain dengan skor 2-2. Ya, kala itu fans Garuda sangat marah dan menuding kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf tidaklah adil. Ya, wasit asal Oman itu disebut berat sebelah karena memberikan waktu tambahan pertandingan lebih dari yang sudah ditetapkan. Dan masih menurut Yunus Nusi, reaksi keras dari supporter timnas Indonesia ini merupakan bukti cinta kepada tim kesayangan mereka. Ya, PSSI juga berharap ya agar AFC dan FIFA memaklumi respon dari masyarakat bola dan netizen Indonesia yang kadang-kadang memang berlebihan. Kami kan juga menyampaikan bahwa ini bagian dari bukti betapa cintanya masyarakat Indonesia terhadap timnasnya, kata Yunus dalam keterangan resmi pada Kamis 31 Oktober. Makanya PSSI ingin wasit yang bertugas memimpin pertandingan dengan baik sesuai dengan law of the game, ujarnya lagi. Ya, Yunus juga menyampaikan kepada Dato' Windsor John bahwa supporter timnas Indonesia menjunjung tinggi asas keadilan. Hal itu terbukti ketika skuad Garuda dikalahkan oleh China dengan skor 1-2. Kekalahan tidak memunculkan reaksi keras dari Garuda karena wasit memimpin pertandingan dengan adil. Ketika timnas Indonesia kalah dari China kemarin, netizen dan masyarakat Indonesia menerima dengan baik, bahkan memuji kepemimpinan wasit. Hal itu yang kami sampaikan kepada AFC, kata Yunus Nusi lagi. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi dua pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bersua dengan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong angkat bicara soal persiapan melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ya, tim Merah Putih jelas harus butuh hasil yang positif untuk memperbaiki peringkat di grup C. Timnas Indonesia jelas harus waspada dengan kekuatan kedua lawannya tersebut. Pasalnya, kedua negara ini berstatus sebagai raksasa Asia Jepang dan jelas menjadi tim yang terkuat di dalam grup C sekarang ini. Ya, tim berjuluk Samurai Biru ini masih perkasa dalam 4 laga ini. Tim asuhan dari Hajime Moriyasu itu baru mengantongi 1 hasil imbang dan sisanya sukses menyapu bersih 3 poin. Selain itu, Sinteyong juga harus berpikir keras untuk membawa hasil maksimal melawan Jepang nanti. Jepang baru kebobolan 1 gol dalam 4 laga terakhir dan berhubung laga bakal digelar di kandang sendiri. Juru taktik 54 tahun tersebut optimistis dengan peluang timnas Indonesia. Sinteyong pun juga menyebut timnas Indonesia siap mengerahkan segalanya demi hasil maksimal melawan Jepang dan Arab Saudi. Dan masih di berita yang terakhir, kombinasi Sinteyong dan pemain keturunan dinilai publik Vietnam sebagai bencana yang akan ditimbulkan timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Publik Vietnam percaya timnas Indonesia tidak hanya menurunkan Sinteyong dalam turnamen yang dulunya bernama Piala AFF ini. Ya, para pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi juga dianggap telah disiapkan untuk berlaga di ajang 2 tahunan sepak bola Asia Tenggara tersebut. Kemungkinan itu sangat mungkin terjadi setelah PSSI lewat Arya Sinulinga mengaku Sinteyong akan memimpin Indonesia di Piala AFF. Ya, selain itu, Sinteyong dipastikan punya kewenangan penuh dalam menentukan siapa saja pemain yang akan dibawa nantinya, termasuk para pemain keturunan. Hal inilah yang dianggap publik Vietnam lewat media lokalnya sebagai bencana besar. Ya, khususnya bagi timnas Vietnam yang mengusung target tertinggi di Asian Cup 2024 dengan menjadi juara di turnamen ini. Ya, ketakutan Vietnam ini sangat berdasar mengingat riwayat pertemuan mereka dengan timnas Indonesia sepanjang 2024 sangatlah buruk. Vietnam selalu menelan kekalahan tidak hanya di level senior, tetapi juga di level timnas kelompok umur mereka dari Indonesia. Ya, kenyataan disatukan kembali bersama Indonesia di Asian Cup 2024 menjadi nasib buruk yang harus dialami Vietnam di penghujung tahun ini. Timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di dalam grup B Asian Cup 2024 bersama Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Sementara di grup A berisi Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang babak playoff yakni Timur Leste. 2 tim teratas di masing-masing grup bakal lolos ke babak semifinal dan akan memperebutkan 2 tiket final. Kans Vietnam ke semifinal mungkin bisa terjaga, namun dalam perebutan final sampai gelar juara banyak tim yang bisa menjegalnya. Beberapa pemain abroad timnas Indonesia yang berkarir abroad di luar negeri diperkirakan akan bermain di Piala AFF seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangko Alam, Sadi Ramdhani, dan kiper Martin Pes. Khususnya di saat Piala AFF 2024 berlangsung, ya kompetisi yang mereka ikuti akan berakhir atau istirahat. Rencana timnas Indonesia ini bisa menjadi bencana besar bagi Vietnam ketika kedua tim tergabung di grup yang sama di Piala AFF. Dan pelatih Kim Sang-sik dan timnya akan kesulitan bersaing dengan Indonesia kalau lawan menggunakan kekuatan terkuat dan dipimpin langsung oleh Sinteyong. Tulis Soha.vn.